Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat. Kepada itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang fadilah surah Hud. Dan salah satu fadilahnya adalah surah ini membuat Nabi cepat berubah. Artinya begitu kuatnya perintah Allah untuk beristiqamah. Ini yang membuat Nabi berubah di saat membaca surah Hud. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan fadilah surat Yusuf. Surah Yusuf ini diambil dari nama Nabi yang diceritakan di dalamnya, yaitu Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Surah Yusuf ini terdiri dari 111 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Dan seluruh ceritanya adalah tentang kisah Nabi Yusuf dan nasihat sedikit setelah cerita tersebut. Para ulama ahli tafsir menyebutkan bahawa surat Yusuf ini turun di saat Nabi dirundung duka, yaitu ketika Nabi berada di tahun kesedihan Amul Huzni dengan meninggalnya pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, berikutnya kita akan melihat fadilah surat Yusuf. Saya tidak menemukan hadis khusus yang menceritakan fadilah tertentu dari surat Yusuf. Tapi di dalam surat Yusuf sendiri, di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan tentang kelebihan surat Yusuf dibandingkan dengan surat-surat yang lain, yaitu surat Yusuf ini adalah sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran. Tidak ada kisah lain yang terbaik dari sisi manapun kecuali surat Yusuf, atau kisah tentang Yusuf. Kita tahu dalam Al-Quran itu kandungannya tauhid, kemudian perintah ibadah, lalu larangan halal dan haram, kemudian basyiran wa nadhira, yaitu kabar gembira, janji Allah yang berupa kabar gembira surga, dan nadhira, peringatan Allah, yaitu tentang dahsyatnya neraka. Dan berikutnya Al-Qasas. Salah satu kandungan isi Al-Quran adalah kisah-kisah, ya, Al-Qasas. Bapak Ibu maka Allah, maka 25% atau 30% isi Al-Quran cerita, baik cerita tentang nabi-nabi terdahulu ataupun cerita orang-orang saleh terdahulu, atau kisah kaum-kaum yang dihancurkan terdahulu. Jadi bukan hanya cerita Nabi, Allah juga cerita tentang Luqman Al-Hakim,
yang selalu memberi wasiat kepada anaknya. Ada cerita Ashabul Ukhdud, An-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud. Kisah tentang orang-orang Nasrani di awal-awal kehidupan agama mereka yang masih diridai oleh Allah, bertahan untuk tidak keluar dari agama mereka yang dipaksa oleh seorang raja, dan seterusnya. Di antara semua kisah-kisah itu, yang paling baik ceritanya adalah kisah Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Yusuf ayat 3, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Kami, kata Allah, nahnu. Allah selalu sering menyebut dirinya nahnu, kami. Ini bukan bermakna Allah itu banyak, tapi gaya bahasa ini dalam bahasa Arab disebut dengan ta'zim li nafsi, yaitu gaya bahasa untuk menghormati diri sendiri. Allah menyebut dirinya kami untuk menghormati dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri. Dan itu dipakai gaya bahasa itu oleh hambanya. Kadang-kadang seorang pejabat, dia mewakili orang lain, lalu dia mengatakan kami, atau dia ingin mengatakan dirinya sendiri kami, atau panitia mengatakan kami, padahal panitianya cuma sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aku menceritakan kepadamu ahsanal qasas. Ini ismu tafdhil, ahsanal qasas, sebaik-baiknya cerita. Kalau dalam bahasa Inggeris disebut dengan superlatif, sebaik-baiknya cerita. Para ulama sepakat mengatakan tidak ada cerita yang lebih baik daripada cerita kehidupan Nabiullah Yusuf. Kenapa Allah turunkan surat Yusuf ini di tengah-tengah kesedihan Nabi? Allah ingin mengatakan bahawa Muhammad, sebelum engkau ada seorang hamba yang jalan hidupnya lebih menyedihkan, lebih menderita dibandingkan jalan kehidupanmu. Jadi Allah ingin hibur Nabi Muhammad, janganlah bersedih dengan kehilangan Abu Talib dan Khadijah. Ada yang lebih sedih hidupnya dibandingkan kamu, yaitu hambaku yang bernama Yusuf. Para ahli tafsir menyebutkan Rasulullah tidak tahu persis kisah Yusuf sebelum turunnya surat Yusuf. Mendengar dari Yahudi ada, karena ini termasuk Nabi dari kalangan Bani Israel. Cerita-cerita dari Yahudi, dari mulut ke mulut ada, tapi tidak tahu persis bagaimana kisah Yusuf yang selengkapnya, sampai Allah turunkan surat Yusuf ini. Jawablah Allah Subhanahu wa taala, kenapa kisah ini kisah terbaik? Karena di dalam kisah Yusuf ini menggambarkan sebuah kehidupan yang penuh lika-liku. Cerita tentang konflik dalam keluarga yang diakhiri dengan semua kehidupan yang indah, di ujungnya indah. Jadi ini betul-betul kisah happy ending ujungnya. Tapi awalnya sungguh Allah membuat cerita ini dimulai dengan Nabiullah Yusuf yang masih kecil menceritakan mimpinya kepada ayahnya Ya'qub. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia ceritakan tentang bagaimana 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya, dan dia tidak tahu apa maksudnya, dan ujung-ujungnya nanti dia tahu di akhir cerita. Jadi dimulai dari mimpi itu menggambarkan kehidupan seorang ayah yang pilih kasih terhadap anak. Ya'qub menampakkan di depan anak-anak yang lain bahawa dia lebih mencintai Yusuf dibandingkan anak-anak dari ibu yang lain. Jadi Yusuf dan Bunyamin satu mama, satu ibu.
Saudara yang lain itu dari ibu yang berbeda. Pandangan Ya'qub selalu berlebihan terhadap Yusuf dan Bunyamin, terutama Yusuf, karena dia pun dengan firasah seorang nabi. Ini kalau orang saleh itu dalam ilmu Islam itu ada yang namanya firasah. Firasah itu merasakan sesuatu dengan izin Allah. Itu firasah. Kita kemudian membahasakannya firasat. Itu bahasa Arab. Ya'qub tahu bahwa Yusuf ini adalah salah seorang anaknya yang akan mengikuti jejaknya di dalam kenabian. Sayangnya Ya'qub menampakkan cinta yang tidak adil kepada anak-anaknya, dan ini mengakibatkan apa? Abang-abang Yusuf cemburu, dan ketika cemburu mereka tidak melampiaskan kecemburuannya kepada ayahnya, tapi dia lampiaskan kecemburuannya kepada adiknya. Ini perlu jadi renungan bagi kita bapak dan ibu. Kalau punya anak, jangan beda-bedakan kasih sayang. Kenapa? Karena nanti di saat kita lebih mencintai anak yang terakhir, karena biasanya anak bungsu, kalau dia sedang berantem dengan abangnya, selalu yang kita salahkan abangnya. Pokoknya di mana-mana abang salah. Abang berantem dengan meja, yang salah abang. Apalagi dengan adik. Kalau ini kita nampakkan selalu, beli baju berbeda. Adik selalu yang lebih mahal, abang selalu yang diskon. Jadi kalau untuk abang cari yang diskon, untuk adik cari yang mahal-mahal. Makanan, kalau adik beli burger yang 7.000, abang dengan kita katakan, kan abang sudah besar, cukuplah burger 3.000 saja. Sedikit-sedikit, hati-hati, disimpan di dalam hati perbedaan kasih sayang. Dan ketika sudah memuncak, maka dia akan lampiaskan bukan ke orang tuanya, kepada adiknya. Maka timbullah kebencian di waktu besar. Ini pelajaran dari surat Yusuf. Jangan bedakan kasih sayang terhadap anak. Jadi kalau beli sesuatu, belilah secara adil. Adil itu belum tentu harus sama, tapi lihat kapasitas umur. Tapi jangan sampai tidak adil. Makanya hari ini orang tua memberi hibah kepada anak. Banyak hari ini orang tua, dia masih hidup, dia memberikan hibah harta kepada anak. Banyak yang terjadi, hibah itu diberikan dengan cara tidak adil kepada anak-anaknya. Rasulullah pernah marah. Dalam hadis, Rasulullah marah dan tidak mau bersaksi kepada pembagian harta hibah yang diberikan kepada satu orang anak berbeda dengan anak yang lain. Rasulullah marah. Rasulullah tidak mau jadi saksi. Artinya dia menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, sebahagian daerah hari ini, rumah selama masih hidup, orang tuanya sudah mengatakan, ini rumah ini untuk adikmu yang perempuan yang selama ini menjaga kami. Dia lupa yang kirimkan harta selama ini agar bisa melanjutkan hidup orang tuanya adalah adik-adiknya atau abang-abangnya yang laki. Tapi rumah diberikan untuk adiknya yang perempuan. Abang tidak dapat apa-apa. Yang jadi masalah, ketika bagi warisan, yang perempuan ini juga dapat, maka dia telah mendapatkan 2 kali lipat. Hibah dapat, warisan dapat. Dan ini ujung-ujungnya menimbulkan kebencian, sehingga abang dan adik tidak akur. Kenapa? Orang tua yang membentuk manajemen ketidakakuran itu. Diawali dengan apa? Tidak adil. Jadi kalau mau hibah, hibah dengan adil, Pak. Syarat hibah kepada anak adil. Kalau dapat rumah semuanya. Kalau dapat satu pintu toko, bagi bersama. Kalau dapat kenderaan, semuanya harus adil. Dan ini adalah salah satu cara untuk membuat anak kita bisa akur di waktu mereka sudah dewasa. Jadi ini diawali dengan kecemburuan dalam konflik keluarga. Akhirnya dibuanglah Yusuf ke dalam sumur. Dan kemudian kita tahu ceritanya dengan singkat. Abang-abangnya melaporkan kepada ayah bahawa Yusuf dimakan oleh serigala.
dan dinampakkan, dipotong domba, lalu dinampakkan darah domba. Setelah dipotong, dilumur ke atas baju Yusuf, lalu dibawa pulang baju Yusuf. Dia kasih tahu kepada ayahnya bahawa Yusuf akalahu zi'bu, telah dimakan oleh serigala. Yaqub langsung tahu bahawa ini pembohongan. Kenapa Yaqub tahu? Karena walaupun baju itu berdarah, tapi baju itu tidak robek. Jadi dibuat oleh Allah dalam Al-Quran bidaming kazib. Mereka telah melumur dengan darah yang palsu, dan Yaqub tahu ini bohong, dan dia langsung punya firasah. Yang menganiaya Yaqub, Yusuf, adalah abang-abangnya. Tapi dia bersabar setelah kejadian itu dan terus menangis berpuluh tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun terpisah dari anaknya Yusuf yang paling dicintainya. Tangisannya membuat matanya buta. Terpisah 20 tahun, buta. Sampai begitu sedihnya, setiap hari menangis. Dan ini juga jadi hikmah bagi kita, Bapak Ibu maka Allah. Kalau kita sudah terlalu mencintai selain Allah, kalau kita sudah terlalu mencintai selain Allah, maka Allah akan pisahkan cinta itu sampai Allah kembali dicintai. Barulah Allah kembalikan orang yang kita cintai itu. Kenapa Allah pisahkan Yaqub dengan Yusuf? Yaqub seorang Nabi, tapi karena kehadiran Yusuf, Yaqub telah membagi cintanya. Yang seharusnya cinta penuh kepada Allah, tapi dia bagi kepada Yusuf. Maka Allah hilangkan Yusuf sementara agar Yaqub menyadari cintanya harus penuh kepada Allah. Baru Allah kembalikan Yusuf kepada Yaqub. Ini kita berhati-hatilah. Kalau sudah Allah kita duakan dengan cinta kepada istri, maka siap-siap istri kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian yang menyesali, ada sebahagian yang bersyukur. Bukan dari Rojih. Itu kalau istri yang nusyud. Tapi kalau istri yang baik, Masya Allah, kehilangan seperti Khadijah. Nabi Ibrahim begitu lamanya menunggu Ismail, 85 tahun berdoa untuk mendapatkan Ismail. Dan ketika Ismail lahir, dia mulai membagi cintanya. Hari-harinya dia bersama Siti Hajar. Ketika Ismail lahir, kemudian membesar, Ibrahim dalam pikirannya selalu merindukan Ismail. Lalu dia mulai terbagi cintanya antara Allah atau Ismail. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Supaya apa? Ibrahim ingin diuji, siapa besar cintamu kepadaku atau kepada anakmu Ismail. Ternyata Ibrahim memilih Allah. Disitulah Allah kembalikan Ismail melalui seekor domba. Jadi hati-hati terlalu mencintai. Kalau kita terlalu mencintai rumah kita, mencintai harta kita, lalu kita lupakan Allah, siap-siap Allah hancurkan semua harta itu. Maka janganlah harta, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta dan anakmu membuat engkau lalai daripada mengingat Allah. Seharusnya anak dan harta dibawa untuk mengingat Allah. Jadi bawa sebagai pengingat Allah. Jangan habiskan waktu untuk harta. Maka Allah akan hancurkan semua orang yang hidup yang mencintai sesuatu yang selain Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Yusuf sendiri setelah dimasukkan ke sumur, dalam tafsir Yusuf berpegangan, Pak. Saya baca ya tafsir Qurtubi, Tabari dan Ibnu Katsir. Dia berpegangan di bibir sumur. Air ada tapi sedikit, tidak menenggelamkannya. Jadi sumur-sumur tua. Dalam tafsir disebutkan Yusuf berpegangan pada dinding sumur, dan itu 2 atau 3 hari. Dia hanya meminum air dalam sumur. Begitu malam, kegelapan malam, membuat Yusuf yang kecil, umurnya sekitar 10 tahun, begitu takutnya dia di tengah-tengah sumur, keluar tidak bisa, di dalam dia tidak tahu kejadian apa. Itu saja sudah sungguh menyedihkan kehidupan Yusuf yang begitu dicintai ayahnya, tapi dia dapatkan efek dari abang-abangnya sendiri.
Dan akhirnya dia merasa lega ketika ada kafilah yang lewat dan menimba air di sumur tersebut. Ternyata Yusuf langsung berpegangan kepada timba. Terangkatlah Yusuf. Dia lega. Dia berfikir ada yang menolongnya. Dan dalam tafsir disebutkan, si abang-abangnya setelah memasukkan ke dalam sumur, mereka pun sebenarnya tidak terlalu tega, sehingga hampir setiap malam selama Yusuf dalam sumur, mereka menunggu-nunggu di luar sumur tapi menjaga jarak. Silakan baca tafsir. Mereka jaga jarak hanya untuk memantau. Mereka berharap semoga ada musafir yang lewat mengambil Yusuf. Yang penting Yusuf jangan lagi sama ayah. Mau dibawa ke mana, bawalah. Jadi mereka jaga-jaga, tapi mereka tidak mau mengambil Yusuf. Mereka berharap ada musafir yang lewat dan mereka jaga itu. Jadi masih ada perasaan keabangan, itu masih ada. Yusuf keluar dengan timba dari rombongan kafilah, dan dia merasa selamat. Ternyata di situ bermula dengan penderitaan yang lebih hebat. Dia dibawa dan dia kemudian langsung dijadikan budak, diperjualbelikan, berpindah-pindah majikan, sampai akhirnya dia hidup di dalam status sebagai seorang budak. Yusuf hidup statusnya budak. Lalu akhirnya seorang Perdana Menteri, ada yang mengatakan Menteri Keuangan, yang di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Aziz. Ada tafsir yang mengatakan namanya Abdul Aziz, kemudian membeli Yusuf, dibawa ke rumahnya. Yusuf merasa dia sudah bebas dari kungkungan seorang budak. Dia akan tinggal di rumah seorang pejabat. Dan ternyata Allah timpakan lagi musibah kepada Yusuf. Kali ini dengan musibah berbeda. Isteri menteri tersebut ternyata jatuh cinta kepada Yusuf. Bagi orang yang kurang imannya, ini bukan musibah, ini kesempatan. Tapi Yusuf tetap adalah anak dari seorang Nabi. Dia diajarkan kebaikan oleh Yaqub. Dia didoakan oleh Yaqub ketika dia dicintai oleh Zalikha. Jadi ada dua sebutan nama, Zalikha atau Zulaikha. Zulaikha betul-betul mencintai Yusuf karena ketampanan Yusuf. Perlu kita tegaskan, dalam Al-Quran tidak pernah disebut tentang Yusuf itu tampan. Tidak ada satu kalimat pun dalam surat Yusuf yang menyebutkan Yusuf tampan. Tetapi gaya bahasa Allah menegaskan Yusuf itu tampannya luar biasa. Bagaimana gaya bahasa Allah? Allah mengatakan waktu diundang semua ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita oleh menteri, oleh isteri menteri, karena isteri menteri nanti ceritanya dia ketahuan bahwa dia mencintai budaknya sendiri, supaya dia tidak malu, maka dia ingin membuktikan seandainya semua kalian lihat Yusuf, pasti kalian pun cinta kepada Yusuf. Maka hari itu diundanglah semua ibu-ibu, PKK, Dharma Wanita, Chandra Kirana, semuanya, Chandra Kartika, semuanya diundang, berkumpul di aula kerajaan. Lalu mereka disediakan sikin dan buah-buahan. Lalu ketika mereka disuruh untuk silahkan mulai untuk memotong buah-buahannya, disitulah Zulaikha menyuruh Yusuf keluar. Jadi seperti peragawan, disuruh Yusuf berjalan di tengah-tengah duduknya semua perempuan pada waktu itu. Begitu dia keluar, maka mereka mulai qatta'na, mereka mulai memotong-motong tangan mereka. Allah memakai tasydid, qatta'na. Jadi bukan qata'na. Kalau potong qata'na itu sekali potong, tapi qatta' berulang-ulang dia potong tangannya, berdarah tangannya, dia tidak sadar. Sampai mereka semuanya mengatakan, ma haza bashar, ini bukan manusia, in haza illa malakum karim, ini malaikat. Bayangkan Pak, Masya Allah, semua perempuan memotong-motong tangannya, tidak sadar dia sudah berdarah. Kita lewat di depan istri kita, Pak, jatuh pun tidak, muntah pernah.
Seganteng-gantengnya kita, tidak ada yang pernah membuat orang tampik tahu, nggak tahu diri. Karena memotong tangan sedikit tergores, kita sudah sadar. Ini berkali-kali tidak sadar, lalu mereka mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat. Disitulah Allah ingin menggambarkan begitu tampannya Yusuf alaihi salam. Tapi perlu kita fahami, Yusuf yang tampan adalah wajahnya, rupanya. Tapi kalau keindahan seluruh tubuh dan fisik, Nabi Adam lah manusia yang paling indah, paling tampan, paling gagah. Tidak ada duanya. Maka nanti kita yang laki-laki ini, semua kita masuk surga, dirubah bukan ke Yusuf, dirubah ke Nabi Adam, melebihi Yusuf alaihi salam. Semua kita, tinggi kita nanti adalah sekitaran 60 hasta, satu pohon kelapa. Bukan kelapa bonsai, kelapa yang tinggi-tinggi yang dulu itu tingginya Nabi Adam. Nabi Muhammad yang mengatakannya. Semua kita masuk surga dirubah menjadi Nabi Adam. Maka hari ini sabar-sabarlah sedikit, ya. Tidak usah terlalu peduli jerawat yang tidak sembuh-sembuh. Biarkanlah cemekam di kaki kita, hidup dengan semarak, biarkan. InsyaAllah yang penting salat saja. InsyaAllah pelihara semua ibadah, kita berubah nantinya, ya. Pada para istri, bersabarlah dengan pemberian Allah, ya. Kalau mendapatkan linto yang mungkin kurang-kurang tampan, yang penting bagi mereka yang dilahirkan dalam keadaan kurang tampan, berusahalah untuk hidup mapan. Kalau sudah mapan, wajah dimaafkan, InsyaAllah, ya. Itu aman. Bapak Ibu maka Allah. Dan apa yang terjadi pada Yusuf, Zulaikha mencintainya dan sampai ingin memiliki Yusuf bukan dengan jalan yang halal. Zulaikha menutup pintu setelah suaminya keluar. Dia ingin berhubungan dengan Yusuf, tapi Yusuf terus berlari ketika tahu Zulaikha akan melakukan sesuatu yang haram padanya. Yusuf melawan keinginannya sendiri. Yusuf melawan nafsunya. Yusuf pun sebenarnya mencintai Zulaikha. Lihat kalimat-kalimat Allah dalam cerita Yusuf. Ketika Allah mengatakan wa laqad hammat bihi, ketika Zulaikha jatuh cinta habis-habisan. Hamma itu melebihi hubbun, cintanya habis-habisan. Dan Allah sambung wa hamma biha, Yusuf pun sangat cinta pada Zulaikha. Jadi jangan pikir Yusuf tidak cinta. Yusuf pun normal, Pak. Yusuf normal. Dia cinta Zulaikha, Zulaikha cinta, sudah sama-sama cinta. Begitu Zulaikha ingin mendapatkan Yusuf dengan jalan yang tidak halal, lalu Yusuf melarikan diri. Padahal dia tahu pintu sudah dikunci. Dia terus berlari. Harapannya cuma satu, dia berharap pertolongan dari Allah. Maka datanglah burhan. Laula ra'a burhana rabbih, seandainya Yusuf tidak datang burhan dari Tuhannya, petunjuk dari Tuhannya, sungguh Yusuf akan berzina dengan Zulaikha karena nafsunya. 7 orang yang dilindungi di hari kiamat waktu tidak ada payung, yaitu orang-orang yang ketika dirayu oleh seorang perempuan yang cantik jelita dan punya jabatan, lalu dia melarikan diri dari perempuan itu karena takutnya kepada Allah, maka Allah akan lindungi dia. Diteriknya pada mahsyar, Allah akan lindungi dia. Dia tidak akan terkena azab pada mahsyar. Bapak Ibu maka Allah, terjadilah akhirnya Yusuf berhasil menyelamatkan diri. Dan ada saksi yang mengatakan kalau baju robek di depan, berarti kalau baju Yusuf robek di depan, berarti Zulaikha yang ingin merebutnya. Kalau robeknya di belakang, berarti Yusuf yang melakukannya. Dan terbukti sudah dalam pengadilan, Yusuf tidak bersalah. Dan apa penderitaan Yusuf berikutnya? Demi menyelamatkan nama kerajaan, nama istana, menyelamatkan nama menteri, Yusuf dikorbankan. Akhirnya dipenjara tanpa ada salah. Maka kejadian Yusuf berulang-ulang, banyak yang dikorbankan untuk menutupi aib para pejabat. Itu akan terus berulang-ulang. Bayangkan sakitnya perasaan Yusuf. Dia tidak bersalah, di pengadilan dia sudah menang, tapi tetap dimasukkan ke dalam penjara. Berpuluh tahun Yusuf dalam penjara. Ada kesempatan keluar,
ketika dia berhasil menakwilkan mimpi dengan izin Allah, dia minta kepada orang yang ditakwilkan, tolong cerita sama raja, aku bisa menakwilkan mimpi, dengan harapan dikeluarkan. Ini menunjukkan sisi sifat manusianya Yusuf. Tapi kemudian fa'ansahu syaitan, syaitan membuat lupa dicerita sama raja. Falabisa fi sijni bid'a sinin, Yusuf kembali tinggal di dalam penjara beberapa tahun berikutnya. Jadi enggak ada harapan, betul-betul dia tersiksa. Akhirnya ujung cerita baru dikeluarkan setelah raja bermimpi melihat sab'a baqaratin simanin dan seterusnya. Yusuf disuruh keluar untuk menakwilkan mimpi raja. Dan berikutnya abang-abang Yusuf mencari Yusuf ke Mesir, bukan mencari Yusuf, ingin mendapatkan makanan kerana musim paceklik. Disitulah mereka berjumpa dengan Yusuf dan mereka tidak kenal dengan Yusuf. Lalu kemudian abang-abangnya kehilangan Bunyamin karena Yusuf sengaja mengatur strategi agar Bunyamin adik kandungnya bisa ditahan di kerajaan dengan cara dituduh untuk mencuri. Padahal itu hanya strategi Yusuf. Nah, Bapak Ibu maka Allah, perlu juga kita ketahui, semua abang-abang Yusuf semuanya ganteng, Pak. Lihat tafsir. Makanya Yakub ketika menyuruh kembali abang-abang untuk cari Yusuf dan mengembalikan Bunyamin, Yakub mengatakan, kalian semua jangan masuk dari satu pintu, jangan jalan satu rombongan, tapi fadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Kenapa? Agar tidak menimbulkan perhatian. Jangan sampai Mesir heboh ada serombongan orang ganteng datang ke Mesir. Silakan baca tafsir. Jadi keturunan Yakub ini keturunan ganteng-ganteng. Cuma ujian terhadap Yusuf luar biasa. Dan akhirnya setelah menderita berpuluh tahun lamanya, barulah Yusuf diberikan kejayaan oleh Allah menggantikan menteri, menjadi menteri keuangan, dan dia membawa pulang ayahnya kembali ke Mesir. Yakub menderita berpuluh tahun lamanya, matanya buta, dan ketika itu dia menyerahkan urusan kepada Allah. Dia berkata, innama ashku basi wa huzni ila Allah, kulaporkan hanya kesedihanku dan kepedihan hidupku hanya kepada Allah. Padahal sebelumnya dia sibuk mencari Yusuf. Karena tak sanggup lagi dia melaporkan kepada Allah. Ketika itulah Allah mengembalikan Yusuf. Ingat bahawa kita ini baru ditolong Allah dengan sesempurna pertolongan di saat kita sudah benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Maka dalam kasus corona ini, walaupun kita berusaha berbagai cara untuk mencari jalan keluar, melakukan lockdown 14 hari, semua diliburkan, kuliah diliburkan, alhamdulillah kami bisa istirahat 14 hari. Bapak Ibu maka Allah, belum tentu jaminan tidak kena. Karpet boleh digulung, belum tentu jaminan tidak kena. Orang boleh memakai masker, belum tentu ada jaminan. Tapi di saat kita menyerahkan diri kepada Allah, insya-Allah Allah akan melindungi kita. Maka sering-seringlah baca doa. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, penyakit gila, penyakit lepra, gila dan kusta, dan sayyi'il asqam, dan semua penyakit berbahaya. Ini doa untuk menghadapi corona, Pak. Juga jangan lupa bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kata Rasulullah, yang membaca doa ini tidak ada satu makhluk pun baik di langit maupun di bumi yang bisa mencelakainya. Jadikan wirid, Pak. Ini taun ini penyakit datang kutukan dari Allah. Kenapa? Karena maksiat. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, iza dhaharatiz zina war riba, kalau sudah merajalelanya zina dan riba, faqad ahallu anfusahum bi'azabillah, mereka telah mengundang sendiri azab Allah. Ini rahasia-rahasia di balik surat Yusuf. Dan cerita ini akhirnya paling indahnya di mana, Pak? Yusuf memaafkan semua abang-abangnya. Ini keindahan yang paling hebat. Di sinilah Allah mengakhiri cerita. Abangnya telah memperlakukan dia sebegitu hebatnya penderitaan Yusuf, tapi ujung-ujungnya ketika abangnya bersujud kepadanya, di situ Yusuf tahu inilah takwil mimpi yang dulu dia ceritakan kepada ayahnya. Ternyata 11 bintang adalah 11 abang-abangnya. Dan abangnya memohon maaf terhadap perlakuan mereka kepada Yusuf. Begitu mudahnya Yusuf mengatakan kepada abang-abangnya, mohon maaflah kepada Allah.
aku telah memaafkan kalian. Inilah hebatnya seorang Nabi Allah Yusuf. Makanya kisah ini fadilahnya kisah terindah, yang mana jadi fadilah bagi kita. Semua hikmah di dalam kisah itu. Kalau sedang menderita, jangan putus asa. Insya Allah orang yang terzalimi hari ini, kalau dia sabar, Allah gantikan posisinya seperti Nabi Allah Yusuf. Maka bersabarlah di atas kezaliman dan aniaya orang lain terhadap kita. Ada orang kadang-kadang tidak bayar hutang. Kan tersiksa sekali kita kalau hutang kita tidak dibayar. Mau kita lakukan apapun tidak bisa. Boleh tidak dimaafkan, tapi bersabarlah. Menunggu pengadilan Allah, maka kita akan mendapatkan kejayaan dari orang yang menzalimi kita. Dengan tidak membayarkan hutang, Allah ambil kebaikannya untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Maka perlu sabar dalam hidup ini, Pak. Perlu sabar. Yang Allah berikan anak-anak cacat, yang Allah berikan isteri-isteri yang kemungkinan tidak bisa lagi melayani dengan baik suaminya, jangan diceraikan, lebih baik peliharalah. Isteri-isteri yang hari ini mendapatkan suami yang sudah stroke, jangan dibuang, jangan selingkuh, jangan tambah nomor WA yang lain, jangan cari PNS yang baru. Peliharalah suami itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi isteri tersebut. Rasulullah berkata, ayyuma imra'atin matat, semua isteri yang meninggal dunia, wa zawjuha radin anha, dan suaminya ridha terhadap pelayanannya, kujamin, kata Rasulullah, dakhalatil jannah, isteri itu masuk surga. Dulu cinta minta ampun, begitu stroke ditinggalkan, Pak. Ditinggalkan. Kadang-kadang dicari orang untuk merawat kita. Makanya kita sebelum ditinggalkan istri, Pak, jangan tinggalkan istri. Ya, sering-seringlah traktir istri di malam Sabtu, malam Minggu, ya, biar dia teringat dengan kebaikan kita. Baik, inilah fadilah surat Yusuf, yaitu kisah terindah di dalam Al-Quran. Dan insyaAllah kita akan sambung dengan surat Ar-Ra'du pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.